mencatat 65.794 kasus lokal tanggal 17 Mei. Kota New Taipei 18.400 kasus, Taoyuan 10.184 kasus, Taipei 9.772 kasus. Kasus meninggal bertambah 38 kasus. CCC mengumumkan perubahan kebijakan karantina rumah bagi penderita dan anggota keluarganya mulai tanggal 17. Bila anggota keluarga pasien telah mendapat 3 dosis vaksinasi dapat dibebaskan dari karantina rumah dan diubah menjadi pencegahan pandemi mandiri 7 hari. Bila hendak bekerja atau membeli barang, mereka harus melampirkan bukti hasil tes rapid negatif dalam 2 hari terakhir. Peraturan baru ini tidak berlaku secara retroaktif, hanya berlaku bagi penderita tanggal 17 yang melapor dan anggota keluarga yang melapor pada sistem pelaporan mandiri. 我们不建议大家说要出门，每天天天一直塞了哈。我们再来谈个什么时候要用快筛，当然这个居隔里面，我们建议大概2天内有阴性，这样的情况就够了。 Setelah pengumuman kebijakan ini, banyak klinik dikunjungi warga yang hendak divaksin. Tingkat vaksinasi dosis pertama dan kedua saat ini telah melampaui 80%, namun dosis booster hanya 61,9%. Dokter menyarankan agar warga lekas divaksin. Bila tes lansia di atas 65 tahun hasilnya negatif, caranya bisa disesuaikan dengan karantina rumah, tes rumah, dan pencegahan pandemi mandiri. Obat oral Pfizer akan diberikan setelah berobat secara virtual atau diwakili oleh kerabatnya. Pos PCR Express diresmikan tanggal 17 di Chiang Kai-shek Memorial Hall sebagai upaya meningkatkan kapasitas pemeriksaan. Terbuka secara bergiliran bagi pengemudi mobil, pengendara motor, dan pejalan kaki. Setiap sesi terbuka bagi 300 pendaftar awal dan 100 pendaftar di tempat. Tak sampai 10 menit pada hari pertama, jumlah pendaftar telah penuh. Pos ini difasilitasi oleh ratusan tenaga medis RSU Taipei Veterans untuk bagian konsultasi, pengambilan obat, dan pemeriksaan. Jumlah pengunjung pada tanggal 17 menunjukkan peningkatan. Warga bisa langsung mengambil obat untuk meringankan gejala. Bila kemudian terjangkit, harus ke rumah sakit untuk mengambil obat antivirus. Ujian nasional SMP akan berlangsung Sabtu ini, namun karena dampak pandemi hanya terbuka bagi peserta ujian yang menjalani karantina rumah, tes rumah, pencegahan pandemi mandiri, dan yang menderita demam di lokasi ujian. Bagi yang terdiagnosis hanya dapat mengikuti ujian susulan yang dijadwalkan tanggal 4 dan 5 Juni dengan menggunakan metode kuota tambahan dan tidak mengurangi hak peserta lain. Sebuah insiden penembakan terjadi di Gereja Presbyterian Jenewa di distrik Laguna Woods, California Selatan tanggal 15, merenggut nyawa 1 orang dan 5 korban cedera yang semuanya merupakan warga Taiwan. Korban tewas adalah seorang dokter bermarga Cheng usia 52 tahun, sedangkan tersangka adalah seorang imigran Taiwan unitarian dengan motif kejahatan pertentangan terhadap identitas nasional Taiwan. It was a politically motivated hate incident. Agreements that this individual had between himself and the Taiwanese community at large. Tersangka adalah seorang imigran Taiwan bermarga Chow usia 68 tahun. Ia menaruh 4 bom molotov di dalam gereja dan menembakkan peluru dari arah pintu keluar. Saat itu korban berupaya menaklukkan tersangka agar jemaat dapat mengikat tersangka dengan kabel listrik. Polisi masih menemukan catatan kebencian terhadap orang Taiwan dalam mobil tersangka. Ia dijerat sebuah pasal pembunuhan dan 5 pasal upaya pembunuhan. Tanggal 15, Finlandia dan Swedia mengumumkan permohonan untuk bergabung dalam NATO setelah berada dalam status negara militer non-blok selama 200 tahun. Walau tidak bergabung secara militer, Swedia dan NATO kerap melakukan latihan dan kerjasama militer secara rutin. Saat invasi Rusia Ukraina, partai yang berkuasa mengambil keputusan untuk bergabung dalam NATO yang diajukan secara kilat. Jumlah warga yang setuju bergabung telah meningkat secara drastis saat ini. Finlandia adalah yang pertama dari kedua negara yang membuat keputusan bersejarah untuk bergabung dalam NATO. Kongres tempat akan meloloskan dan menyerahkan dokumen aplikasi dalam waktu dekat ini. Presiden Finlandia menyampaikan lewat kantor berita CNN bahwa ia telah mengutarakan hal tersebut kepada Presiden Vladimir Putin lewat telepon tanggal 14, yang disebut adalah suatu kesalahan oleh Putin. Namun Presiden Finlandia dikejutkan dengan sikapnya yang sangat tenang. Disampaikan oleh Kremlin, aksi Finlandia dan Swedia tidak akan membuat mereka gentar, dan mereka telah menyetop ekspor pasokan listrik sebagai aksi balas dendam.